البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah, qauluhu minal mawjudat ka'af'ali khalqih minal malaikati wan nabiyyin wasairi harakatil ibad. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu menguasai segala yang ada. Segala yang ada itu contohnya apa? Perbuatan para makhluk, perbuatan para malaikat, perbuatan para nabi, dan seluruh gerakan para hamba. Fala yakhruju an khalqihi wa mulkihi syai'. Maka tiada sesuatu pun yang keluar dari area penciptaan Allah dan kekuasaan Allah. Semuanya adalah hasil dari ciptaan Allah, baik diciptakan secara langsung atau hasil dari apa? Kelahiran dari perbuatan yang sebelumnya. Dan juga semuanya tidak keluar dari area kekuasaan Allah. Semuanya adalah menjadi kekuasaan Allah Ta'ala. Qauluhu wal ma'dumat, bahwasanya Allah menguasai segala perkara yang ma'dum juga. Allah mampu melakukan apapun terhadap perkara yang ma'dum, perkara yang tidak ada. Boleh diwujudkan menjadi ada dan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun. Kama qala subhanahu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup dia mengatakan kepada sesuatu itu jadilah, maka jadilah dia. Lahu kembali ke syai'an. Sementara syai'an itu ketika itu sudah ada belum, dia masih ma'dum. Cuma ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada yang ma'dum itu jadilah, maka dia terwujud. Menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa terhadap perkara yang tidak ada juga. Sekarang pertanyaannya, syai'an itu sesuatu yang mawujud atau ma'dum? Karena sebenarnya kita nggak perlu membahas itu kan, tapi ahli kalam itu memang membuat letih. Katanya yang ma'dum itu tidak dikatakan sebagai syai'an. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madkura. Telah datang kepada manusia suatu masa di mana ketika itu dia belum menjadi sesuatu yang disebut. Sesuatu yang ma'dum itu namanya bukan sesuatu. Bahasa kita kurang juga. Tetapi ternyata untuk ayat ini, perkara yang ma'dum Allah namakan sebagai syai'an. Kita katakan memang secara zatnya dia belum ada, dia ma'dum, tidak layak dikatakan syai'an. Tetapi dia sudah ada dalam ilmu Allah yang terdahulu dan sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, sehingga dia layak dikatakan sebagai syai' juga. Walaupun secara zatnya dia belum ada. Jadi nggak masalah ini semua istilah-istilah semacam ini. Intinya adalah Allah menguasai yang mawujud dan menguasai yang ma'dum. Semuanya di wilayah kekuasaan Allah. Nah, kalau yang ma'dum saja, sesuatu yang tidak ada saja itu Allah kuasai, kenapa yang sudah ada seperti manusia dan segala gerakannya tidak di bawah takdir Allah? Ini adalah ajaib. Yang tidak ada aja Allah kuasa itu. Bagaimana yang sesuatu yang sudah ada Allah tidak menguasainya dan tidak menakdirkannya? Ini adalah kemustahilan. Yang betul adalah semuanya memang di bawah takdir dan kekuasaan Allah. Baik. Kemudian waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku telah menciptakan engkau sebelum ini, wahai Zakaria, dan ketika itu engkau belum menjadi sesuatu. Ya, Nabi Zakaria Allah yang menciptakannya, padahal sebelumnya tidak ada. Maka tidak perlu heran kalau Allah Ta'ala mampu mendatangkan Nabi Yahya. Walaupun Nabi Zakaria sudah tua renta dan istrinya juga mandul, Allah Ta'ala mampu. Bahkan contoh yang lebih besar dari itu yaitu apa? Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Syai'an minal kharij, syai'an fil kharij, yaitu sesuatu yang ada di luar pikiran. Maksudnya bagaimana? Ini pembahasan kalamiah juga sebenarnya. Yaitu sesuatu terbagi dua. Sesuatu yang masih ada di zihn, di pikiran saja, kenyataannya nggak ada. Dan sesuatu yang betul-betul terwujud di luar pikiran kita. Di luar pikiran dalam artian apa? Ada di alam semesta. Jadi sebelum ini engkau belum menjadi sesuatu yang terwujud di alam semesta. Engkau masih hanya di dalam angan-angan barangkali, atau masih di alam ruh. Wa in kana syai'an fi ilmihi subhanahu, walaupun di dalam ilmu Allah Nabi Zakaria itu sudah ada, sudah menjadi syai', sudah ada di dalam apa? Tulisan takdir beliau nanti akan terwujud. Baik, dan semuanya dikatakan syai', sesuatu. Baik. Wa ammal muhalu li dzatihi fala haqiqata lahu wala yutasawwaru wujuduh.
Adapun sesuatu yang secara zatnya sendiri sudah mustahil, maka dia nggak ada hakikatnya, tidak perlu dibahas dan tidak tergambarkan wujudnya dia. Jawabannya apa? Fala yusamma syai'a, maka dia tidak dia menamakan sebagai syai' bittifaqil uqala, dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Dan ini adalah perkara yang dipahami oleh semua orang berakal, kecuali yang akalnya rusak, kita nggak perlu ambil dia. Wa dzalika mithlu kauni syai' al-wahid mawjudan ma'duman. Contohnya apa? Perkara yang mustahil, yaitu suatu benda disifati dengan mawjud dan ma'dum, madza fi anin wahid, dalam waktu yang sama. Dan ini adalah mustahil. Dan ini yang ingin digambarkan oleh ahli kalam tentang Allah Ta'ala. Nggak boleh dikatakan mawjud, nggak boleh dikatakan ma'dum. Kenapa nggak boleh? Siapa yang melarang? Dan kenapa kamu melarang? Nah, ini ajaibnya mereka. Mereka yang justru membuat undang-undang terhadap Allah. Dikasih undang-undang oleh pencipta mereka, mereka nggak mau. Ini kesombongan mereka. Nah, di antara undang-undang mereka nggak boleh Allah dikatakan mawjud, nggak boleh dikatakan ma'dum. Berarti apa? Ini mustahil. Menyamakan Allah dengan perkara-perkara yang mustahil. Sementara Allah Ta'ala adalah sangat jelas. Afillahi syakung fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan tentang adanya Allah, sementara dialah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi. Betul-betul dia adalah sesuatu yang mawjud. Dengan apa? Wujudun dzati. Kemudian wa min hadzal bab khalqu mithli nafsih. Termasuk dalam bab yang mustahil ini dan tidak perlu dijawab iya atau tidak, adalah menciptakan sesuatu yang semisal dengan Allah. Nah, ini adalah mustahil. Bukan jawabannya Allah mampu atau Allah tidak mampu. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi ini adalah mustahil. Kalau kita katakan Allah mampu menciptakan zat yang semisal dengan dia, berarti apa? Berarti Allah Ta'ala tidak lagi ahad. Berarti apa? Ada yang sama dengan dia. Berarti nggak ada gunanya Allah Ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ternyata dia mampu menciptakan sesuatu yang sama dengan dia. Dan itu memang tidak mungkin, karena Allah Ta'ala sendiri adalah maha pencipta. Sementara yang semisal dengan dia berarti harus maha pencipta juga, bukan diciptakan. Sementara zat yang kedua tadi adalah makhluk, karena Allah yang mencipta, berarti tidak setara itu. Tetap yang namanya makhluk itu lebih rendah daripada khalik. Maka tidak akan mungkin ada sesuatu yang dikatakan semisal dengan Allah, bahwasanya Allah mampu atau tidak mampu menciptakan semisal dengan dia. Ini masalahnya adalah mustahil. Kalau Allah mencipta, walaupun sekuat apapun zat tadi, tetap zat itu adalah makhluk, maka dia tidak akan mungkin sama dengan Allah dan semisal dengan Allah. Dan ini adalah semuanya adalah jebakan kekufuran dari orang-orang kafir tadi. Ahli kalam yang sampai tingkat seperti itu, mereka orang kafir memang. Bukan ahli kalam dari kalangan muslimin. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah dalam matanya itu, fama min makhluqin fil ardi wala fis sama illallahu khaliquhu subhanah. Maka tiada satu makhluk pun di bumi ataupun di langit kecuali Allah lah yang menciptakannya. Allah yang maha suci. La khaliqa ghairuh, tiada pencipta selain dia. Wala rabba siwah, dan tiada rabb selain dia. Qauluhu fama min makhluk ila akhirih. Qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'. Allah mencipta segalanya. Jadi memang hanya dia pencipta. Wa qala Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Famtajaha bi anna Allaha khalaqa kulla syai'. Allah memuji diri sendirinya dengan menjelaskan bahwasanya dialah pencipta segalanya. Wa bi annahu ya'lamu kulla syai', dan bahwasanya dia adalah yang mengetahui segala sesuatu. Fakama annahu la yakhruju an ilmihi syai', fakadha la yakhruju an khalqihi syai'. Maka sebagaimana tiada sesuatu pun yang lepas dari ilmu Allah, demikian pula tiada sesuatu pun yang lepas dari ciptaan Allah. Enggak ada yang keluar dari area ilmu Allah. Maka begitu pula tidak ada satupun yang keluar dari area ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Fasabata annal af'al khairaha wa syarraha kullaha sadiratun an khalqih. Maka menjadi pastilah bahwasanya perbuatan itu, yang baik dan yang buruknya, semuanya itu berpunca dari ciptaan Allah.
Walaupun ada yang dicipta secara langsung, ada yang dicipta tidak secara langsung, tapi apa? Terlahirkan dari perkara yang lain. Tetap semuanya dikatakan sebagai ciptaan Allah. Wa ihdatsihi iyyaha. Semuanya adalah berpunca dari pembuatan Allah terhadap benda tadi atau perbuatan tadi. Semuanya adalah hasil dari buatan Allah Ta'ala. Walaupun manusia yang melakukannya, manusia yang membuat perbuatan tadi, tetapi semuanya adalah sumbernya adalah dari Allah Ta'ala. Baik. Dan ini sebagaimana di dalam kalimat ini, intaha ini kalimatnya siapa? Wallahu alam, dohirnya adalah bukan kalimat Syekhul Islam, karena kita nggak dapatkan kalimat seperti ini. Walaupun jelas ini para ulama semuanya pun mengatakan yang semacam ini. Tapi pola kalimat ini kita dapatkan dari syarah Lum'atul I'tiqad punya Al-Hazimi bin Ahmad Umar. Apa itu? Ahmad bin Umar Al-Hazimi. Yang ke-13 muka surat 14. Taib. Wa fi hadhil ayat ar-raddu 'alal qadariyah. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap qadariyah. Alladzina yaz'umuna annal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Yang mereka menyatakan bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Semuanya adalah ciptaan hamba, bukan ciptaan Allah. Istiqlalan, secara merdeka, biduni masyiatillahi wa iradatih, tanpa kehendak dan keinginan Allah. Wala syakka fi butlani hadzal madhab, dan tiada keraguan tentang batilnya madhab ini, wa fasadih, dan kerusakannya. Ya, Allah Ta'ala telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Tayyib. Wa musadamatihi li adillatil kitabi was sunnah, dan pertentangan dia dengan yaitu terjadi pertentangan dan bertabrakan dengan apa? Dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah. Fa inna qaulahu subhanahu khaliqu kulli syai', karena firman Allah Subhanahu, pencipta segala sesuatu, syamilun li af'alil ibad, itu mencakup perbuatan para hamba juga. Sebagaimana dia masuk kepada mencakup juga apa? Zatnya para hamba tadi. Lidukhuliha fi umumi kul, karena perbuatan hamba masuk dalam keumuman kul, kulla syai' atau khaliqu kulli syai', semuanya masuk di situ. Wala yadkhulu fi dzalika asmaullah wa sifatuh, dan tidak masuk di dalam kul tadi adalah nama Allah dan sifatnya, karena kul tadi terkait dengan apa? Khaliq, yaitu terkait dengan ciptaan, sementara nama dan sifat Allah bukan ciptaan. Kama annahu subhanahu lam yadkhul fi umumi kul, karena Allah yang Maha Suci tidak masuk di dalam keumuman kul. Kenapa? Kul tadi masuk di dalam apa? Area ciptaan, sementara Allah bukan apa? Bukan ciptaan. Allah lah yang mencipta. Fakadzalika asma'uhu wa sifatuh, maka seperti itu pula nama dan sifat Allah. Baik. Allahu a'lam. Sebenarnya agama mudah kalau ahli kalam itu ucapannya tidak pernah kita ambil kisah. Seandainya muslimin tidak ambil kalam dari ucapan ahlul kalam, misalnya nggak perlu kita agama jadi sulit-sulit semacam ini. Mudah saja, seperti para sahabat, seperti orang-orang kafir yang didakwahi oleh para sahabat, mudah memahami ajaran ini. Tapi dengan adanya ilmu kalam jadi tampak sulit. Sulit bukan karena kita membentuk agama kita melalui ajaran ilmu kalam, tapi dikarenakan apa? Untuk membantah syubhat-syubhat mereka.